Oke, selamat malam Bapak Ibu para G-Coopers yang saya hormati. Wow, senang sekali kalau hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi dalam Zoom meeting Kampus G-Cooper Program. Saya ucapkan selamat datang bagi para G-Coopers yang baru bergabung. Dan senang sekali kalau malam hari ini saya bisa kembali melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua para G-Cooper yang sangat luar biasa, apalagi teman-teman yang dari Bandung baru ketemu Mr. Kim ya pasti semuanya tambah semangat lagi. Benar? Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Crystal, saya G Cooper dari Bangka Belitung. Kemarin sempat ketemu Mr. Kim juga, makanya saya juga hari ini semangat. Jadi semuanya kita harus semangat lagi, oke? Oke, hari ini malam hari ini sungguh luar biasa kita akan mendengarkan presentasi dari rekan-rekan G-Coopers mengenai company profile dari G-Coop, lalu mengenai produk, dan mengenai marketing plan-nya. Nah, apa tujuan dari program ini dibuat adalah untuk kita, para G-Coopers, untuk lebih mengerti, lebih mengetahui tentang company profile-nya, tentang perusahaannya, tentang produknya, tentang marketing plan-nya juga, agar kita bisa lebih bersemangat lagi dan lebih mengetahui dan lebih menguasai segalanya tentang G-Coop agar kita bisa sukses bersama. Oke, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan segera mulai kepada presentasi yang pertama, yaitu mengenai company profile yang akan dibawakan oleh Pak Dimas. Oke, kita sapa dulu Pak Dimas. Selamat malam Pak Dimas. Halo, selamat malam, Kristel. Bagaimana Pak, hari ini semangat? Luar biasa. Pokoknya kalau lihat Kristel ini selalu semangat saya. Iya, baik. Pak Dimas sudah siap membawa company profile? Oke. Oke, saya sedang waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Pak Dimas. Oke, baik. Terima kasih, Kristel, atas waktunya. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman G-Cooper di seluruh Indonesia, di Bandung, di Jakarta, di Semarang, dan di semuanya, di Batam juga ada. Selamat malam. Tak lupa kita harus selalu bersemangat, seperti kata Kristel tadi. Kita harus selalu bersemangat ya. Jadi malam hari ini sangat luar biasa. Saya mau membawakan company profile. Sebenarnya company profile ini sudah sangat sering kita lihat, namun berkali-kali pula menjadi sesuatu yang akan menarik gitu ya. Kristel, apakah screen-nya sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak, bisa. Udah ya. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum saya memulai presentasi, boleh saya menyapa orang-orang yang luar biasa dalam hidup saya bersama dengan G-Coop Indonesia. Yang pertama adalah Pak Eka. Selamat malam Pak Eka. Terus ada Pak Isma. Selamat malam Pak Isma. Dan semua teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini. Dan tentunya pada malam hari ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Kita bisa melihat sebesar apa sih perusahaan G-Coop ini. Ya, langsung aja saya mulai Bapak Ibu dan teman-teman G-Cooper ya. Nah, sebelum saya masuk ke company profile, perlu kita lihat yang namanya value G-Coop. Ya, G-Coop adalah global platform yang membuka dunia yang indah dengan kehidupan sosial, berharap menjadi mitra terbaik bagi kita semua yang bermimpi sukses sebagai mitra hidup yang kuat. Dari bahan baku hingga produk jadi, kami melakukan yang terbaik untuk menjadi perusahaan yang bernilai tinggi, sehingga anggota dan seluruh G-Cooper dapat puas dan bangga dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik. Dan perlu kita lihat juga yang namanya value dari G-Coop ya. Perusahaan distribusi berbentuk kooperasi yang berproduksi kualitas tinggi yang berdasarkan teknologi R&D dan meneruskan value perusahaan sosial. Ya, semua produk yang dikembangkan melalui penelitian berkelanjutan akan fokus pada kesehatan dan orang-orang yang menggunakannya. Nah, inilah makna dari G-Coop ya, Global Cooperation, di mana ini menjadi sebuah platform sosial yang sangat menarik dan tentunya sangat menguntungkan bagi para G-Cooper dan para member. Dan General Bio, salah satu manufaktur, juga masuk ke 10 manufaktur terbaik di dunia. Ya, dan G-Coop distributor dengan sistem yang adil dan menguntungkan serta fokus pada misi sosial. Sekilas pengenalan tentang G-Coop.
ya, nama perusahaan adalah gikup.co, Limited ya. Homepage-nya www.gikup.com untuk di Indonesia berarti gikup.co.id. Pendirian 1 Juli 2015, CEO-nya adalah CEO Jong-hun, manufakturnya adalah General Bio. Ya, dan ini adalah CEO kita, CEO-nya adalah CEO Jong-hun. Dia mengambil sebuah misi di mana memecahkan masalah sosial dan kemiskinan melalui bisnis, berharap bahwa hargai diri sebagai Gikuper untuk kita mampu menaikkan taraf hidup kita, taraf hidup orang banyak, dan menaikkan value kita juga melalui Gikup ini, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita juga akan berkembang. Ya, sehingga menciptakan value sosial, performa ekonomi, menciptakan lingkungan network yang sehat. Dan luar biasanya CEO ini, CEO Jong-hun, termasuk dipilih sebagai salah satu dari 100 leader paling berpengaruh di dunia. Ya, makanya Bapak Ibu, mengapa salah satunya saya bergabung di Gikup ini adalah saya memilih leader yang melakukan bisnis untuk membuat dunia yang lebih baik. Ya, ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Next. Nah, kali ini perlu kita lihat Gikup history. General Bio berdiri tahun 2007 ya. Tahun 2009 mendapatkan sertifikasi value business. Tahun 2011 mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001 dipilih sebagai social company. Tahun 2013 dipilih sebagai perusahaan manajemen inovasi. Tahun 2014 evaluasi kredit perusahaan A dan evaluasi kredit teknologi A. Tahun 2015 General Bio menerima sertifikasi B Corp dan tahun 2015 baru berdiri namanya Gikup ya, General Corporation. Tahun 2016 Gikup memiliki sertifikasi venture business, penjualan melebihi dari 30 miliar. Tahun 2017 General Bio mendapatkan sertifikasi GCMP dan memiliki sertifikasi ISO 22716. Ya, dan tahun 2017 Gikup USA berdiri launching ya, grand opening untuk Gikup USA dan Gikup Taiwan. Penjualan pada saat itu mencapai 48 miliar. Tahun 2018 Gikup Global One Server General Bio mendapat sertifikat GMP dan penjualan melebihi 84 miliar. Ya, dan 2019 General Bio memiliki sertifikat Excellent Experience dan ditunjuk sebagai perusahaan keluarga oleh Korea Institute of Biotechnology. Ya, dan kemudian banyak pengembangan dari Gikup ini muncul juga Givesta dibukanya Givesta, Gikup Jepang juga mulai dibuka dan Gikup Vietnam juga dibuka. Dan tahun 2021 ini tanggal 7 April Gikup Indonesia sudah grand opening di Indonesia. Dan kita perlu lihat juga ya rank penjualan dari 2015 sampai dengan 2018 dan tentunya sampai sekarang grafiknya terus meningkat. Hal ini yang menarik bagi kita bahwa hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dengan produk yang terbaik ya, dengan produk-produk yang baik mendapatkan yang namanya repeat order. Ya, kenapa hal ini terjadi repeat order? Bisa kita lihat dengan profit yang setiap tahun selalu meningkat, sehingga terjadi repeat order. Dan hal inilah yang menunjukkan bahwa produk dari General Bio sangat luar biasa, dan kita bersama Gikup mendistribusikan produk-produk tersebut. Nah, G-Bio sangat memperhatikan kelestarian alam, dan produknya ramah lingkungan, dan saat ini dilihat sudah menerima yang namanya sertifikasi perusahaan yang fokus pada sosial. Sebagian besar keuntungan dialokasikan pada pengembangan bisnis dan sosial, serta berkontribusi pada perekonomian lokal, menyediakan peluang bisnis jangka panjang dan berkelanjutan, komunitas yang positif, memperhatikan pelestarian alam, dan produk ramah lingkungan. Dan tahun 2015, G-Bio mendapatkan sertifikat B Corp. Apa itu sertifikat B Corp? Diberikan kepada perusahaan yang secara proses audit mampu membuktikan proses bisnisnya, mulai dari rantai pasok, sistem operasional, hingga produk yang dilempar ke pasar berdampak positif dan bernilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.
Nah, kemudian juga GBio juga melengkapi sertifikat-sertifikat lainnya dengan CGMP. CGMP adalah Good Manufacture Practice, berarti manufaktur dan kontrol kualitas makanan fungsional kesehatan yang sangat baik. Selain itu juga mendapatkan CGMP, Cosmetic Good Manufacture Practice, itu berarti pembuatan dan pengendalian kualitas kosmetik berkualitas unggul. Oke, Bapak Ibu, masih bisa mendengarkan suara saya? Oke, luar biasa. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, boleh kita mau lihat dulu video sekilas ya, kurang lebih 2 menit. Sebentar ya. We are a social enterprise. We enhance the lives of people, especially socially disadvantaged class and local residents. We are also achieving economic success. We are thriving and making progress on forming a Mas better Dimas, social suaranya belum di-share kayaknya. We Oh, have belum built ya? a Bentar. virtuous circle structure through activities such as attracting investment funds without depending on government investment. We are a social enterprise. We enhance the lives of people, especially socially disadvantaged class and local residents. We are also achieving economic success. We are thriving and making progress on forming a better social enterprise. We have built a virtuous circle structure through activities such as attracting investment funds without depending on government investment. Through this, we have achieved high net profit. We are ranked number 7th on B Corp, which is a certificate, a good example of a social enterprise recognized by Worldwide. General Bio represents the social enterprise of Korea. We think that the welfare-type enterprise operation through simple support is not stable. To operate a company that is healthier and more stable than a general company, it should be based on the best product competitiveness. When this happens, companies become virtuous. In order to make products, we apply our own technology using local raw materials and give back the profits to the local. We mainly produce natural functional cosmetics, biofunctional foods, eco-friendly detergents, and baby products. Especially, our facial lifting gel is a representing product showing big sales volume in the global market. Eco-friendly products are being supplied to globally well-known warehouse chain marts. With our company's excellent enterprise operation, we were ranked 7th among 1,600 enterprises in the company evaluation review conducted by B Corp, which is a global social enterprise certification that is hard to acquire. These huge potentials will make our company the first social enterprise to be registered on KOSDAQ. Our company's growth has been driven by a variety of business models. A business model we have is building high added value by developing natural raw materials. It is combined biotechnology using sea sponges growing in the Pacific deep sea and performing R&D. Another business model we have is making profits by distributing Carecella, which is the cosmeceutical cosmetics, to domestic hospitals and overseas distributors in more than 30 countries. And then we have the business model of mass production of ginseng saponin through R&D that makes it high added value. At last, we support R&D for small-scale enterprises and also help with startup. By this, we are able to develop eco-friendly products. Moreover, we support small-sized enterprises in terms of R&D and business by developing business models together that develop better environmental products through eco-friendly products. We have received numerous accreditations through this combined effort in many ways and have been working with strategic partnerships with many organizations.
In particular, all of the processes from the startup to the final stage are strictly controlled in General Bio's own CGMP plan. As GMP certified company for cosmetics, we promise to make the best cosmetics and furthermore. We have our own R&D center in where we are constantly researching new materials and developing innovative products. In addition, we have achieved 50% sales growth this year than last year and aim to achieve sales of 100 billion won in 2020. We will try to maintain the identity of social enterprise and grow into a leader in social enterprise. We wish to be called as the good example of a social enterprise that could be looked up to by latecomers. So today, General Bio is continuously innovating. General Bio represents the social enterprise of Korea. A global social enterprise, General Bio. Oke, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat General Bio yang sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman Geekopper, saya lanjutkan dengan screen-nya ya, kurang beberapa. Oke, nah setelah kita tahu bahwa sertifikat-sertifikat internasional yang diperoleh oleh General Bio dan Geekup, kita perlu tahu juga ya seperti apa sih legalitas di Indonesia, Bapak Ibu dan teman-teman Geekopper. Geekup masuk ke Indonesia sudah melengkapi beberapa sertifikat-sertifikat yang ada di Indonesia ya. Ada surat izin usaha, terus punya sertifikat dari AP2LI, dan saat ini sudah ada 52 produk yang sudah rilis dengan izin BPOM-nya, dan terakhir di bulan Februari, 25 Februari 2021, aplikasi Geekup sudah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, jadi hal ini dengan sertifikat-sertifikat internasional dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat dan legalitas di Indonesia menjadikan kita lebih mantap untuk menjalankan bisnis Geekup ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang sangat luar biasa. Tahun 2015 Geekup dibuka di Korea ya, dan target CEO di tahun 2040 Geekup akan buka cabang di 70 negara. Ya, hal ini sudah dimulai sejak 2015 di Korea, 2018 di USA, dan tahun 2019 di Jepang, tahun 2020 di Vietnam, 7 April 2021 di Indonesia, rencananya Desember 2021 di China, dan akan dilanjutkan 2022 di Malaysia, Kanada, dan Thailand. Ya. Dan akan dilanjutkan hingga 2040 akan dibuka di 70 negara. Hal ini yang membuat peluang bagi kita bahwa bisnis ini bukan hanya bisnis nasional, tapi bisnis global atau bisnis internasional, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ya. Nah, sebenarnya mengapa sih yang membuat kita memilih untuk bergabung di Geekup ini? Ya, yang pertama adalah bisnis ini sangat cocok di masa pandemi, ya, karena modalnya terjangkau dan kita bisa memilih modal yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, yang kedua adalah modalnya terjangkau dan tanpa resiko, karena modal yang kita gunakan untuk pembelian produk. Yang ketiga adalah sistem network yang menguntungkan. Yang keempat, komisi yang kita dapatkan mingguan dan bulanan, produk terbaik dan ramah lingkungan, perusahaan besar dan berkelanjutan. Perusahaan besar dan berkelanjutan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak, Ibu, dan teman-teman Geekopper ya. Jadi kita sudah punya pandangan bahwa Geekup ini masih akan bertahan kurang lebih 50 tahun ke depan. Ya, hal ini membuat kita semakin bersemangat sehingga kerja keras kita saat ini menjadi sesuatu yang berguna di tahun-tahun yang mendatang. Yang ketujuh adalah marketing plan sederhana dan mudah dipahami. Nomor 8, sangat menghargai member yang aktif. Nomor 9, member pasif juga mendapatkan bonus, namanya bonus tim. Nomor 10, support system yang baik. Nomor 11, komunitas yang positif dan saling bekerja sama. Nomor 12, bisnis ini bisa diwariskan. Nah, hal inilah yang membuat kita semua pada malam hari ini kita mencoba membuka
visi dan misi kita bersama CEO CEO Jung Hoon. Mari kita bersama-sama bergabung di Gikup Indonesia. Kita bersama-sama sukses di perusahaan ini melalui bisnis ini untuk bersama-sama juga kita bisa menjalankan bisnis ini di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, pastinya juga bisa kita kembangkan di seluruh di internasional ya. Oke, seperti ini aja, Kristel dan Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Terima kasih dan kata yang terakhir dari saya, segera ambil bagian, terus melangkah yang sudah mengambil bagian bersama Gikup Indonesia. Fight, 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 go Diamond! Wow, luar biasa sekali Pak Dimas. Terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa, sangat jelas sekali. Oke, terima kasih juga Pak Dimas sudah semangat sekali untuk membawakan presentasi ini. Nah, kita akan segera menuju ke Ibu Lia untuk presentasi mengenai produk. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat, nanti akan kita bahas atau kita tanyakan kepada para presenter untuk menjawab pada sesi Q&A. Oke, saya akan sapa. Selamat malam Ibu Lia. Selamat malam Kristel. Wow, cantik sekali Bu Lia malam hari ini. Apa kabarnya Bu? Baik, tetap semangat Kristel. Tetap semangat. Oke Bu, boleh dimulai saja sekarang. Oke, ya, saya share screen dulu ya. Oke, siap. Oke. Udah kelihatan ya? Selamat malam teman-teman semua, Gikupers dari berbagai kota nih. Malam ini kita berkumpul bersama-sama. Malam ini saya coba untuk bawakan produk yang kebetulan ini salah satu produk wajib yang harus dipakai sehari-hari. Yang pertama itu Kersela Daily Sun Cream. Nah, ini produknya mungkin masih baru beberapa orang yang punya, ini karena salah satu produk baru juga ya dari Kersela, baru keluar di pasaran sejak tanggal 7 April kemarin launching. Fungsi dari Daily Sun Cream sendiri, yang pertama itu untuk perlindungan dari sinar UV. Seperti yang kita tahu, sinar UV itu merusak banget ke kulit kita. UV juga itu ada banyak macam, ada UVA, UVB, dan UVC. Yang paling merusak ke kulit itu UVA dan UVB. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, fungsi dari Daily Sun Cream ini nggak cuman melawan sebagai tabir surya, tapi mencerahkan kulit juga. Yang terakhir, membantu mengurangi kerutan. Jadi, dalam satu produk ini, kita langsung dapat 3 manfaat sekaligus. Biasanya nih kalau kita mikirnya, wah mau keluar rumah, mau terpapar matahari baru pakai gitu kan Daily Sun Cream gini. Ternyata kemarin ini saya baru ngobrol sama temen yang memang dia bergerak di bidang klinik kecantikan. Daily Sun Cream ini wajib untuk dipakai setiap hari meskipun kita di dalam rumah terus. Jadi kayak sekarang nih lagi masa-masa diem di rumah terus kan. Saya tuh sempat kemarin itu males banget pakai yang namanya sun cream, udahlah basic hydration juga udah lumayan kan ya, itu 5 step gitu. Ternyata ini sun cream penting banget. Jadi sinar UV itu meskipun kita berada di dalam rumah tetap tembus ke dalam rumah, seperti lewat kaca atau mungkin tanpa kita sadari, terutama ibu-ibu pas lagi jemur baju mungkin atau nemenin anak main keluar rumah itu terpapar sinar UV. Berikutnya. Nah, bahan utama dari Daily Sun Cream Kersela, yang pertama itu niacinamide. Ini fungsinya untuk mencerahkan kulit. Yang kedua, adenosin untuk memperbaiki kerutan. Yang ketiga, ini udah terkenal banget di hampir semua produk skincare yang sekarang ada di pasaran itu yang bagus biasanya, sorry. Ini Centella asiatica extract itu biasanya sudah pasti ada dalam kandungan skincare. Udah gitu ada lagi aloe barbadensis leaf, ini semacam kalau kita kenal sih namanya lidah buaya, tanaman lidah buaya. Itu kegunaannya untuk melembabkan dan menyejukkan kulit.
Nah, yang tadi saya bilang itu ada UVA dan UVB. Dalam sun cream Kersela ini, dia punya kekuatan untuk melawan UVA dan UVB sekaligus. Yang pertama, ada kandungan yang namanya SPF. SPF itu biasa kan kita kalau beli nggak ngerti, ya dulu saya juga nggak terlalu ngerti hal ini. Begitu mau beli, yang penting ngelihat angkanya aja deh, yang paling gede belinya gitu kan. Sambil nggak ngerti sebenarnya itu apa artinya gitu. Nah, SPF ini Sun Protection Factor. Jadi dia itu kegunaannya untuk melawan paparan sinar UVB. Yang berikutnya ada PA atau PA atau disebut juga PPD. Ini untuk melawan UVA. Bedanya PA sama PPD ini, kalau PA itu sebutan untuk daerah negara-negara Asia. Biasa pakainya sebutannya ini PA. Tapi untuk negara Eropa, mereka sebutnya PPD. Nah, yang jadi masalah itu UVB kenapa sih jelek untuk kulit? UVB itu menyebabkan masalah kulit seperti sunburn, terbakar matahari atau kemerahan. Jadi UVB itu memaparnya ke lapisan kulit yang paling luar. Itu UVB. Kalau UVA itu merusak sampai ke struktur kulit ke dalam. Itu yang menyebabkan penuaan dini. Udah gitu yang paling buruknya bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, kita lihat sebentar mengenai SPF dan PA. SPF 50 atau PA+++, maksudnya apa sih ini? SPF 50 itu maksudnya gini. Kalau SPF 1 artinya perlindungan dari sinar UVB selama 15 menit. Jadi kalau kita pakai sun cream yang SPF-nya 1, itu artinya kita terlindungi dari paparan sinar UVB selama 15 menit. Berikutnya kalau misalnya ada juga produk yang mengandung SPF 30, itu artinya berarti produk itu melindungi kita dari paparan sinar UVB selama 150 menit. Kemudian yang berikutnya SPF 50 berarti 50 dikali 15 menit, yang artinya sekitar 765 menit atau 13 jam. Nah, makanya kalau kalian Bapak Ibu mungkin pernah baca di artikel-artikel kecantikan itu disebutkan untuk reapply sun cream, dipakein lagi gitu ya sun creamnya, itu tujuannya ini, karena kayak yang SPF 30 dia cuma tahan sekitar 150 menit atau sekitar 2 jam setengah. Jadi sebaiknya sekitar 2 jam udah reapply lagi. Itu maksudnya. Nah, berikutnya yang tadi saya sebut PA atau PPD. PA itu sebutan untuk di negara Asia. Kalau PPD itu sebutan untuk di negara Eropa. Nah, patokannya kayak gini, PPD 10 itu berarti akan terpapar efek buruk UVA 10 kali lebih lama dibanding tanpa sunscreen. Jadi kalau PPD-nya 10, kita bisa tahan 10 kali lebih lama dibanding tanpa sunscreen gitu. Contohnya, ini perbandingan antara kode PA+ sama PPD. PA+ itu perbandingannya PPD 2-4. Kalau PA++, plusnya ada 2, itu artinya PPD 4-8. Berarti kita akan bertahan terhadap paparan efek buruk UVA yang ini 4-8 kali lebih lama dibanding kalau tanpa sunscreen. Jadi istilahnya kalau misalnya pakai sunscreen bisa bertahan, kalau misalnya pakai yang PA++ ya, yang plusnya 2, kita bisa bertahan di paparan matahari itu misalnya 8 menit. Tapi kalau tanpa sunscreen itu dari pertama aja udah kena paparan UVA. Gitu maksudnya kurang lebih. Jadi semakin banyak plus-plus-plusnya ini berarti itu daya tangkisnya itu lebih kuat. Nah, selanjutnya setelah sunscreen ada yang namanya Kersela Prestige Cushion. Ini saya bahas juga. Kenapa? Karena ini berhubungan. Biasanya pemakaiannya itu setelah sunscreen pakainya ini ditutup dengan Kersela Prestige Cushion.
Fungsinya untuk menjaga kelembaban, memutihkan, dan juga memperbaiki kerutan. Tapi ini ada lebihnya lagi nih dari cushion. Ada perlindungan dari sinar UV juga. Kandungan utamanya ada komponen stem, ginsenoside, dan wanginya itu wangi mawar. Tapi wanginya juga enggak yang nyegek banget, soft gitu. Nah, ini kandungannya itu SPF 30 dan PA++. Kercela Prestige Cushion ini terdiri dari 3 warna. Kalau saya lihat ini 3 warna itu dari web Jikup Indonesia. Tapi kalau di web itu baru ada 2 warna. Ada 3 warna tuh kalau kita masuk produk Kercela yang Prestige Cushion ini, dia baru ada 3 pilihan warna, tapi untuk produknya sendiri yang nomor 25 itu kayaknya belum tersedia di Indonesia. Jadi yang baru tersedia itu nomor 21 dan 23. Bedanya apa? Kalau nomor 21 itu untuk warna natural beige. Ini fungsinya untuk menutup kulit secara cerah, mengekspresi kulit cerah. Jadi hasil akhirnya itu di muka kita kelihatan kayak lebih glowing lagi. Udah gitu lebih cerah. Yang kedua itu yang nomor 23, medium beige. Ini menutup kulit secara alami dan mengekspresikan kulit sehat. Jadi yang kelihatan mungkin lebih natural, terus kelihatan kulitnya lebih sehat. Saya baru coba yang nomor 21. Itu bisa bertahan dari pagi sampai sore. Saya kemarin ini sempat coba. Terus dengan udara yang lumayan agak lembab gitu ya, saya kebenaran lagi di Tasik, jadi udara agak panas, nggak sedingin Bandung. Biasanya kan kalau cushion gitu paling juga ya setengah hari deh bertahan. Biasanya udah lumayan ancur-ancuran tuh kalau udah setengah hari. Nah ini kebenaran kemarin dicoba dari jam 9, saya baru pulang sekitar jam 5, itu masih oke, nempelnya enak. Terus ke muka juga enggak yang jadi lengket berminyak gitu, lembut gitu. Nah untuk yang Prestige Cushion nomor 25 itu kayaknya belum ada di Indonesia. Mungkin warnanya kalau saya lihat sih lebih gelap dibanding warna yang nomor 23 gitu. Nah untuk penggunaannya biasanya pagi-pagi itu mulai dari basic hydration set, dilanjut dengan daily sun cream, dan ditutup dengan cushion. Kalau misalnya ada yang males, saya biasanya suka prefer suggest ke orang yang nggak terlalu suka terlalu banyak step-step gitu. Saya suggest ini hydration basic set sama cushion. Tapi dengan catatan ini hanya untuk istilahnya aktivitas di luar ruangan yang nggak terlalu lama. Karena mengingat kandungan SPF dalam cushionnya itu cuma SPF 30 dan PA++-nya hanya 2. Nggak sekuat daily sun cream. Jadi sebaiknya lebih disarankan tetap ini hydration basic set, daily sun cream, dan cushion. Penggunaan daily sun cream sendiri itu dioles aja secara merata ke muka. Udah gitu ditutup dengan cushion. Cushion pun saya rasa ini kalau cushion dari Kercela nggak usah yang notolinnya nggak usah yang terlalu banyak gitu. Nanti saya kasih lihat produknya sebentar. Oh, ini ditutup dulu dengan ini. Ini jadi produk Kercela. Dia itu udah ada Jerman Dermat Test. Salah satu istilahnya klinik untuk menguji coba apakah ini mengakibatkan alergi atau tidak. Tapi sebaiknya sebelum menggunakan produk disarankan untuk selalu mencoba dulu produk ke tangan. Oke, nah ini saya mau kasih lihat produknya yang cushion. Kebenaran yang sun cream saya ada di belakang. Sorry, kelihatan nggak nih? Nah ini dusnya. Dan untuk harga ini termasuk relatif murah karena dalamnya itu udah ada cushion sama refillnya.
Biasa kalau yang saya tahu untuk merek-merek Korea lain yang ada di pasaran itu harga segini cuman dapat cushionnya aja, nggak berikut sama refill. Itu. Terus dalamnya juga bagus. Nah ini yang saya maksud kalau pakai cushion dari Kersela ini notolnya gitu nggak usah yang sampai bebes gini ke dalam gitulah istilahnya. Jadi dikit banget terus diratain di mukanya. Soalnya kemarin ini sempat pertama kali pakai karena biasanya nggak pakai Kersela kan merek lain gitu ya. Pas pertama pakai tuh langsung blus. Saya pakein ke muka tuh, waduh kok beda banget. Efeknya juga kan yang Kersela ini bagus ya, jadi nutup, mencerahkan juga. Sementara kalau yang produk sebelumnya yang saya pakai itu nggak sekeren ini gitu. Maksudnya itu harus berapa kali pok-pok. Kalau ini sih cuman sekali notol bisa setengah muka lah istilahnya. Itu jadi dengan harga segini menurut saya oke banget. Sekian dari saya, semoga cukup membantu. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali Bu Lia. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat luar biasa, sangat detail dan sangat jelas. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan sekali lagi, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat dan akan kita jawab di session Q&A. Oke, kita akan segera menuju presentasi selanjutnya, yaitu mengenai marketing plan yang akan dibawakan oleh Bapak Citra. Selamat malam Pak Citra. Halo teman-teman, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Oke, apa? Sorry ini agak sedikit ini, soalnya saya masih di luar, barusan prospek ya, ada prospek tadi, jadi agak mepet. Oke, luar biasa. Sudah siap Pak untuk? Ya, oke. Silakan, waktu tempatnya saya persilakan Pak Citra. Iya. Selamat malam teman-teman Gikuper semua. Perkenalkan nama saya Gikuper Citra. Saya dari Cibinong. Ya, malam ini saya dipercayakan untuk membawa M-Plan. Ya, terus terang sih sebenarnya saya juga baru pertama kali ini dipercayakan untuk membawa M-Plan. Dan saya masih belajar sebetulnya. Jadi apabila ada kekurangan, ya mohon dimaklumi ya. Ya, ini untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja. M-Plan di Gikup ini dari yang saya pernah ikuti semua LM, termasuk sangat sederhana dan sudah dibuat sedemikian rupa, simple dan mudah dimengerti. Untuk kualifikasi untuk mitranya aja itu hanya ada sebenarnya 5 ya, ditulis yaitu beginner, member, GBO, star, dan private consumer. Nah, untuk menjadi beginner itu hanya perlu diregistrasi ya untuk dapat dari sponsornya, tapi tidak perlu berbelanja. Jadi itu mungkin buat orang yang hanya mau mengkonsumsi sendiri, gitu. Nah itu disebut private consumer. Kalau untuk beginner ini biasanya itu kita misalnya mau share ke teman-teman untuk sekedar mendapatkan informasi lah untuk produknya, mau lihat harga. Nah, jadi itu hanya perlu didaftarkan aja untuk mendapatkan ID. Nah, kemudian untuk bergabung menjadi member itu para Gikuper itu diharuskan sudah berbelanja. Tetapi sampai di 50 BV ya. BV itu adalah bonus volume. Itu yang nanti digunakan untuk menghitung komisi. Begitu sudah berbelanja, walaupun cuma 1 BV atau 0,1 BV, itu sudah menjadi member. Kemudian jika mungkin orang makin suka dengan produknya, mulai berbelanja lagi, itu bisa menjadi GBO. Dengan akumulasi pembelanjaan di atas 50 BV. Atau bisa juga sebagai member itu telah memiliki omset kaki yang
yang di bawahnya untuk kecil itu sampai 10.000 BV selama seminggu terakhir. Itu pun otomatis sudah menjadi GDO. Nah, kemudian untuk level yang tertinggi itu namanya level star. Itu mungkin orang sudah lebih mengenal produk dan semakin serius ingin menjalankan bisnisnya. Nah, itu bisa dicapai dengan pembelajaran pribadi 500 DP atau lebih, atau juga bisa melalui omset kaki jaring di bawah kita, itu kaki kecil mencapai 50.000 DP, maka itu otomatis juga menjadi star. Ya, di Gcup ini bonus-bonusnya itu juga simple, itu cuma ada 4 bonus ya. Sorry, ini soalnya ambil itu siapkan slide. Itu bonusnya itu cuma ada bonus builder, bonus team, matching, dan promotion gitu. Nah, untuk mendapatkan bonus builder itu sudah bisa dengan kualifikasi keanggotaannya sebagai member. Nah, untuk sebagai member hanya bisa dapat yang bonus builder itu aja. Tapi kalau kita sudah naik di peringkat menjadi GDO, itu kita bisa mendapatkan bonus builder dan bonus team. Nah, kemudian untuk yang paling tinggi, setelah kita masuk ke star, itu kita bisa mendapatkan semua bonusnya, builder, team, matching, maupun promotion. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya itu, untuk jenis bonus builder, itu yang kita bisa dapatkan itu adalah kalau kita mensponsori satu orang, yang kita rekrut langsung, itu kita mendapatkan 10%. Dihitung dari DP yang dibelanjakan oleh mitra yang kita sponsori itu. Dan itu bisa kita dapat terus menerus. Selama ada pembelanjaan, maka kita akan terus mendapatkan 10% itu. Nah, untuk yang bonus tim, itu yang tadi dibilang harus grade dari minimal GDO. Itu cara hitungnya 12% dari DP kaki kecil, dan dihitung setiap pendapatan 50 DP. Nah, tadi itu 1 DP itu dihitung untuk rupiahnya 14.000 ya. Jadi setiap terbentuk 50 DP di kiri dan 50 DP di kanan itu udah bisa berhak mendapatkan bonus. Dan maksimum bonusnya 240 juta per minggu. Luar biasa bukan? Nah, untuk bonus matching dan bonus tim itu tadi disebutkan grade-nya itu harus star. Oleh karena itulah kenapa kita semua harus berjuang untuk minimal mendapatkan star gitu, supaya kita mendapatkan bonus yang penuh. Nah, untuk yang star itu untuk bonus matching itu mendapatkan sampai 3 generasi, tetapi harus dari mitra yang kita sponsori langsung. Jadi itu ibaratnya kalau saya sponsor langsung, itu anak saya. Terus di bawah ada cucu, dan di bawahnya lagi ada cicit. Nah, untuk yang anak, kita dapatkan 15% dari total bonus tim generasi 1. Kalau untuk yang cucu, itu kita dapat 10%. Dan untuk yang cicit, 5%. Nah, kemudian untuk yang terakhir, itu bonus promotion itu adalah apresiasi dari Gcup kepada mitra-mitra yang telah melakukan duplikasi ataupun melakukan perekrutan secara baik. Jadi kita diberikan bonus yang hanya didapatkan sekali aja. Itu sebagai apresiasi dari Gcup kepada kita gitu. Jadi karena itu dihitungnya itu nanti ada di tabelnya yang bisa kita lihat langsung. Mungkin Pak Heri untuk lebih jelasnya bisa dibantu dengan videonya mungkin. Halo. Marketing plan dari perusahaan-perusahaan network marketing. Istilahnya saja sulit dimengerti saat kita mendengarnya. Marketing plan ini harus Anda ketahui jika Anda adalah mitra dari Gcup, platform global yang seimbang.
pembayaran bonus maksimal 35% yang telah ditetapkan undang-undang. Kedua, kami mengoperasikan komite operasional dan komite produk untuk berpartisipasi dalam manajemen bisnis. Ketiga, sebagai siapapun yang ingin membeli produk atau berbisnis dapat mendaftar di situs website melalui orang yang memperkenalkan Jikup tanpa biaya pendaftaran. Member yang merekomendasikan Anda atau inviting sponsor dan juga Anda atau invited sponsor terdaftar sebagai subkelompok, dan orang tersebut dapat membuat 2 jaringan, yaitu kaki kiri dan kaki kanan. Pertama-tama, kata paling dasar dalam Global Marketing Plan adalah BV. BV adalah singkatan dari bonus volume, yang merupakan unit referensi untuk menghitung bonus atau komisi, dan 1 BV memiliki nilai yang sama dengan sejumlah Rp14.000. Kata berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah Grade Mitra. Grade Mitra dibagi menjadi 4, dari beginner hingga star. Jenis serta presentasi bonus yang dapat diterima akan bervariasi tergantung pada grade mitra. Member diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, beginner mengacu pada member sementara tanpa riwayat pemesanan. Anggota yang tidak melakukan pemesanan selama 15 hari setelah daftar keanggotaan dapat langsung mendaftar setelah pengakhiran keanggotaan. Apabila Anda tidak mengakhiri keanggotaan, maka keanggotaan Anda akan dipertahankan selama 1 tahun, dan bila tidak ada pemesanan dalam periode tersebut, Anda akan secara otomatis diubah menjadi preferred consumer. Jika Anda memesan setidaknya 1 produk 0,1 BV atau lebih tinggi dalam waktu 15 hari setelah mendaftar, Anda akan menjadi anggota Jikup. Namun, jika Anda tidak memesan produk selama lebih dari 12 bulan sejak tanggal pemesanan terakhir, keanggotaan Anda akan hilang secara otomatis dan Anda akan diubah menjadi preferred consumer. Apabila akumulasi pesanan Anda 50 BV atau lebih, atau Anda sebagai member telah memiliki akumulasi omset kaki kecil 10.000 BV atau lebih selama 1 minggu terakhir, maka Anda akan menjadi GBO. Apabila akumulasi pesanan Anda 500 BV atau lebih, atau Anda sebagai member telah memiliki omset kaki kecil 50.000 BV atau lebih selama 1 minggu terakhir, maka Anda akan menjadi star. Namun, jangan lupa bahwa Anda dapat mendaftar sebagai preferred consumer untuk tujuan konsumsi sendiri tanpa ingin menjalankan bisnis. Bonus volume yang diperoleh untuk setiap pemesanan produk. Dengan kata lain, apabila total omset 1 minggu BV Anda atau konsumen yang direkomendasikan langsung adalah 20 BV atau lebih, kualifikasi akan dipertahankan selama 4 minggu yang akan datang. Apabila Anda tidak mempertahankan kualifikasi, bonus volume yang telah terkumpul tidak akan hilang seumur hidup dan akan tetap diakumulasikan. Jangan lupa, agar dapat diakui untuk omset global, akumulasi 500 BV dan grade minimum harus start, memiliki pembelanjaan pribadi atau akumulasi konsumen yang direkomendasikan langsung selama 1 minggu, terakhir 20 BV atau lebih. Kemudian, sekarang kita akan melihat lebih dekat masing-masing jenis-jenis bonus sesuai Jikup Global Marketing Plan. Siapa yang dapat menerimanya, dan seberapa besar yang akan didapat. Bonus Builder adalah bonus yang dibayarkan kepada grade member ke atas dan merupakan bonus yang diterima dari belanja mingguan mitra yang disponsori langsung. Setiap kali invited sponsor membeli produk, ia akan menerima bonus builder. Intinya adalah, bonus builder ini tidak terbatas 1 kali saja, tetapi dibayarkan setiap kali invited sponsor memesan produk. Dan, bahkan jika Anda dalam status tidak mempertahankan kualifikasi, Anda masih dapat menerima bonus builder. Bonus builder dibayarkan dalam bentuk mingguan. Periode dihitung dari Rabu minggu sebelumnya sampai Selasa minggu ke depan, dan dibayar hari Kamis minggu berikutnya. Periksa bonus yang terakumulasi 1 persatu setiap minggu. Bonus tim adalah bonus yang diberikan kepada anggota yang memiliki grade minimal GBO dan dibayarkan sebesar 12% dari BV kaki kecil.
dan dihitung setiap terbentuk volume 50 BV kiri dan 50 BV kanan sebagai bonus tim. Dihitung dari pembelanjaan jaringan jalur kanan dan kiri. Kaki kecil adalah kaki dengan omset yang lebih sedikit. Sisa BV yang belum terhitung sebagai bonus tim tidak akan dihapus dan akan disimpan untuk perhitungan minggu berikutnya atau carry forward. Dengan kata lain, jika Anda terus mempertahankan kualifikasi, BV yang tersisa tidak akan hilang dan terus terbawa. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Dengan bertambahnya jumlah member yang menggunakan produk G-Cup, bonus tim meningkat, dan pembayaran maksimal bonus tim per minggu adalah 240 juta rupiah. Bonus tim dibayarkan dalam bentuk mingguan. Periode dihitung dari Rabu minggu lalu sampai Selasa minggu berikutnya, dan dibayarkan hari Kamis minggu berikutnya seperti pembayaran bonus builder. Bonus matching adalah bonus yang diberikan kepada grade star. Jumlah unit penawaran dan permintaan serta tingkat bonus yang Anda terima akan bervariasi tergantung pada omset Anda dalam 1 minggu terakhir. Jika grade Anda adalah star dan omset kaki kecil Anda 100 BV atau lebih selama 1 minggu terakhir, maka Anda akan mendapat bonus matching sebesar 15% dari total bonus tim generasi 1 dalam garis sponsorisasi langsung. Contohnya, apabila generasi 1 dalam garis sponsorisasi langsung mendapatkan Rp1.400.000 bonus tim, maka Anda akan mendapatkan 15%-nya yaitu Rp210.000 sebagai bonus matching. Jika grade Anda adalah star dan omset kaki kecil Anda 250 BV atau lebih dan dikurang dari 500 BV selama 1 minggu terakhir, maka Anda akan mendapatkan bonus matching sebesar 15% dari total bonus tim generasi 1 dan 10% dari total bonus tim generasi 2 dalam garis sponsorisasi langsung. Jika grade Anda adalah star dan omset kaki kecil Anda 500 BV atau lebih selama 1 minggu terakhir, maka Anda akan mendapatkan bonus matching sebesar 15% dari total bonus tim generasi 1, 10% dari total bonus tim generasi 2, dan 5% dari total bonus tim generasi 3 dalam garis sponsorisasi langsung. Satu fakta penting di sini. Rekomendasinya tidak terbatas, jadi jumlah generasi pertama, kedua, ketiga Anda dapat ditingkatkan tanpa batas. Jangan lupa bahwa bonus matching meningkat secara tidak terhingga semakin Anda merekomendasikannya. Bonus matching juga dihitung dari hari Rabu minggu lalu sampai dengan hari Selasa minggu ke depan. Dibayarkan di hari Kamis minggu berikutnya. Bonus terakhir dari marketing plan global G-Cup adalah bonus promotion. Ada total 10 rank di G-Cup, yaitu Bronze, Silver, Gold, Sapphire, Ruby, Diamond, Blue Diamond, Red Diamond, Crown, dan Royal Crown. Persyaratan untuk bonus promotion adalah harus termasuk Mitra Star dan harus memenuhi tim BV sesuai dengan daftar syarat menaikkan rank terhadap jaringan kanan dan kiri selama 4 minggu terakhir. Bonus ini hanya dibayarkan 1 kali saja pada hari Kamis minggu keempat setelah mendapatkan rank. Bonus promotion bronze Rp1 juta, bonus promotion silver Rp3 juta, hingga bonus promotion diamond Rp50 juta saja dibayarkan berbeda-beda sesuai dengan rank. Tapi, ada yang perlu diperhatikan di sini. Dari rank Blue Diamond atau lebih, bonus promotion tidak dibayarkan. Kami telah memutuskan untuk menghilangkan bonus promotion tingkat atas untuk mematuhi aturan hukum tentang pembayaran bonus maksimum 35% untuk mengurangi kerugian pada rank marketing dan menjamin peningkatan bonus bagi rank yang lebih rendah, maka bonus untuk rank atas diputuskan untuk dihilangkan. G-Cup, platform global yang seimbang, yang menjual produk terbaik dengan harga yang wajar dan memberikan nilai terbaik melalui distribusi yang baik. Untuk Anda yang memiliki mimpi untuk sukses, bergabunglah bersama G-Cup. Oke. Yang videonya, terima kasih Pak Heri. Videonya sangat jelas ya, yang sudah disampaikan tadi. Saya pikir
Eh, jadi Jacob juga sangat menghargai mitra-mitranya yang eh, serius menjalankan bisnisnya. Makanya semakin tinggi levelnya, pendapatannya juga akan semakin banyak. Untuk itu diharapkan ya kita semua bisa men-sharingkan produk Jacob ini sebanyak mungkin ke saudara-saudara, teman-teman, kenalan, atau siapapun dalam network kita. Jacob bisnisnya luar biasa dan sangat fair untuk kita mendapatkan income yang layak lah, yang sangat besar. Ya demikian Kristel yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Citra untuk pemaparannya luar biasa. Dan demikianlah presentasi mengenai marketing plan dari Jikup. Nah, sesaat lagi kita akan segera masuk ke dalam session Q&A. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung menuju ke kolom chat untuk kita jawab pertanyaannya. Oke, sekarang bersama saya sudah ada beberapa pertanyaan. Kita akan langsung saja mulai dari pertanyaan pertama dari Ibu Miracle Yeni ingin bertanya, kalau sunscreen dipakai ke juga boleh atau dipakai berenang akan terasa lengket atau tidak? Mungkin Ibu Lia bisa jawab. Oke, saya coba jawab ya. Kalau untuk dipakai ke tangan itu boleh. Tapi kalau untuk berenang, jadi gini ya, boleh-boleh aja sih. Cuman tekstur dari bukan tekstur, sorry. Kalau sunscreen sama sunblock itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau untuk berenang, kayaknya lebih dianjurkan untuk pakai sunblock, karena daya tahan sunblock terhadap matahari itu lebih kuat. Kalau sunscreen itu lebih dianjurkan untuk pemakaian di outdoor yang tidak terlalu lama. Makanya kayak tadi yang saya udah bilang juga, sesuai dengan SPF-nya itu harus sering di-reapply lagi. Terus kalau untuk lengket dan tidak, untuk tekstur yang sunscreen dari Jikup, itu nggak lengket. Tapi kalau misalnya sunblock, biasa teksturnya lebih lengket. Itu karena memang beda kandungannya. Kayak gitu. Semoga cukup menjawab. Oke, lalu pertanyaan kedua untuk Ibu Lia lagi. Ditanya yang rekomen untuk Indonesia yang nomor 21 atau 20 untuk cushion? Untuk cushion, kalau saya bisa bilang kalau untuk nomor 21 itu mungkin lebih cocok kalau yang kulitnya cenderung putih, kayak saya, sombong dikit. Terus pengen efeknya tuh glowing, lebih cerah. Itu cocok 21. Tapi untuk kulit yang misalnya kayak saya juga, itu bisa pakai untuk dengan nomor 23, kalau pengen efeknya itu lebih natural. Gitu. Mungkin teman-teman lain yang udah coba dengan nomor 23 bisa ada masukan. Soalnya kalau saya pakai di bedak yang sebelumnya, bukan merek Kersela, itu perbedaan nomor 21 sama 23 itu nggak terlalu jauh kalau di kulit saya. Cuman beda di efeknya. Dan di Kersela ini lebih kelihatan glowingnya. Itu. Mungkin teman-teman ada yang pakai nomor 23 bisa kasih masukan juga. Jadi mungkin kalau saya sarankan untuk kulit yang lebih gelap dari saya, itu kayaknya 23 lebih cocok. Oke, gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada satu kali pertanyaan lagi untuk Bu Lia lagi. Apakah aman untuk kulit yang sensitif banget? Mungkin untuk cushion-nya ya, Bu? Oke. Kalau cushion itu kan tadi saya bilang juga dan disebutkan juga di web Jikup, itu kalau hampir semua produk Jikup itu udah dites di dermalogi itu ya, itu harusnya aman. Tapi untuk memastikan lagi, itu dicoba aja ke kulit. Biasanya kulit bagian sini, siku ini yang paling ini sih katanya paling sensitif. Jadi lebih baik dicoba dulu aja deh di tangan, cari amannya. Gitu. Soalnya kalau untuk urusan kulit, relatif kan tiap orang sensitif atau enggak dengan satu produk tertentu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia. Oke, untuk Bapak Ibu, ada pertanyaan jika mengenai company profile, mengenai produk, atau mengenai marketing plan, silakan langsung isi di kolom chat. Nah, mungkin saat ini kita selagi menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin saya ingin menyapa Ibu Erna. Selamat malam, Bu Erna.
Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman Cooper semua. Malam, Senang Ibu, malam hari hari ini. Terima kasih untuk Mas Dimas, untuk Kristel, untuk Lia yang sudah membawakan, sudah berbagi dengan kami semua. Juga untuk Citra, luar biasa, bagus. Tapi tadi suaranya Citra agak putus-putus ya kalau di tempat saya, nggak tahu yang lain. Oh, sorry Bu, mungkin sinyal saya juga Bu. Saya di mall. Nggak apa-apa. Tapi itu sudah oke. Ini saya sudah bisa jawab pertanyaan minggu lalu, boleh nggak ya? Yang mengenai pertanyaannya Pak Heri. Kristel dengar, Kristel? Boleh, Ibu, boleh, ya. Silakan. Ya, pertanyaannya kan minggu lalu itu ada dari Pak Heri, juga ada dari Pak mengenai promotion bonus. Sebenarnya itu tidak ada perubahan, semua persis sesuai dengan di M-Plan. Hanya saja mungkin yang dirasa bingung, karena begitu tanggal 7 April soft launching, seakan-akan kan di minggu pertama itu nilai BV-nya besar. Padahal itu nilai BV besar itu karena kita memang sudah mulai belanja akumulasi dari sejak tanggal 22 Februari ketika web itu buka. Nah, ketika web itu buka, kita sudah mulai buat ID, kita sudah bisa belanja, jadi otomatis ketika 7 April soft launching, jadi itu makanya timbullah ada yang sudah jadi bronze, ada yang sudah jadi silver, ada yang sudah jadi gold, dan seterusnya. Tetapi perhitungan promotion bonusnya itu tidak berubah sama sekali. Jadi memang betul 4 minggu ini nanti akan berlanjut dengan 4 minggu ke belakang. Jadi minggu pertama itu tetap tidak dihitung lagi. Itu seperti itu sebenarnya sudah sesuai dengan yang ada di M-Plan. Apakah sudah cukup jelas, Pak Heri? Sudah Bu, sudah jelas. Hanya paham ya, Pak Eka? ya, saya hanya ini Pak remind juga ke teman-teman Bu. Jadi dalam 3 minggu ke depan itu kita harus berusaha banget karena momennya cuma 1 kali gitu ya. Karena nanti di minggu kelima itu yang minggu pertama udah jadi hilang. Nah, jadi ini apa reminder buat teman-teman Cooper di sini untuk segera mencapai target yang diinginkan misalnya sebagai silver atau sebagai gold atau bahkan sebagai safir. Itu Bu. Ya. Jadi tetap Pak Eka itu tetap dari bronze ke silver itu berarti selisihnya yang ditambah itu selisihnya. Jelas ya Pak Eka ya? Halo Pak Eka. Ya. Jadi apakah sudah jelas Mas Dimas? Jelas. Jelas ya. Jadi itu semua sesuai dengan yang tertera di M-Plan ya. Nah, yang kedua, saya mau sampaikan bahwa terakhir itu ada yang komplain mengenai fisik barang kurang, ya. Jadi tolong teman-teman semua juga perhatikan ketika kita ada beli barang, terus barangnya datang, sebaiknya itu segera dibuka dan dicek sesuaikah dengan packing list. Jangan sampai ada teman komplain, saya bilang barangnya datangnya kapan? Aduh, kapan ya? Nah, menurut saya barangnya itu datangnya sudah 3 minggu lebih gitu loh. Jadi maksudnya jangan sampai seperti itu ya. Minimal kita 1 kali 24 jam itu harus sudah tahu bahwa barang yang datang itu sesuai atau tidak gitu ya. Nah, terus yang ketiga juga saya kemarin dapat komplain bahwa ada beli bubble tok-tok, katanya packingnya rusak. Saya bilang kalau memang ada, itu kan kita ada media Q&A. Nah, terus barangnya difoto,
dikirim. Nah, hanya saja cara kirimnya bagaimana, karena memang saya juga belum pernah ada komplain, jadi nanti mungkin bisa ditanyakan ke kantor, seperti itu. Ya. Terus yang keempat, kami di Bandung sampai dengan besok siang, ya. Setelah itu lanjut Cikarang, dan hari Minggu full day di Ascot. Nah, terus hari Senin kami berangkat ke Semarang. Ya, kira-kira sampai Semarang mungkin jam 3-an, Mas Dimas. Jadi, tolong beberapa hari bersama Mr. Kim ini memang kalau bisa dimaksimalkan waktunya Mr. Kim, karena Mr. Kim ini benar-benar seorang pekerja keras yang tidak boleh sedikit pun ada waktu nganggur gitu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi tolong dimaksimalkan. Saya juga kontak beberapa teman-teman, barangkali ada titipan, ada referensi, atau Mas Dimas, semua, Bu Ami, tolong dimaksimalkan waktunya ya. Ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Tolong sisa waktu sampai dengan perhitungan tanggal 4 Mei ini benar-benar dimaksimalkan. Minimal setiap kita itu bisa menjadi bronze minimal, ya. Caranya seperti apa yang memang kita ini tidak bisa kerja sendiri, saling terkait. Jadi seperti teman-teman lainnya, ketika saya ada di Bandung, mereka titip. Ketika kami akan ke Semarang, mereka akan titip. Coba itu terus kita lakukan. Bahkan ketika kami kembali ke Jakarta pun, mereka titip, ya kami terus bantu bersama-sama. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Ini Mr. Cut sama Mr. Kim mungkin belum bisa bergabung karena masih ada meeting. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erna, luar biasa informasinya. Nah, selagi menunggu pertanyaan, kita akan menuju ke Ibu Poli. Mungkin bisa cerita tentang Star Party di Bandung. Wah, kelihatannya seru sekali ya, saya lihat foto-fotonya. Iya, betul. Selamat malam semuanya. Teman-teman yang di Surabaya mungkin sudah ngalamin ya Star Party. Kalau kita yang di Bandung, ini kita ngalamin Star Party dan benar-benar menyenangkan dan benar-benar fun. Dan saya lihat memang dari pengunjungnya itu, mereka yang datangnya itu yang pertama datang yang masih masih setengah hati gitu ya. Tapi setelah dengar pemaparan dari Mr. Kim, terus mereka lihat sendiri demonya dan produk-produknya, itu banyak sekali yang datang itu tuh akhirnya mau join dan belanja. Jadi saya benar-benar merasa Star Party ini sangat-sangat membantu kita. Dan juga buat teman-teman yang nanti di Semarang kayak Dimas ya, terus nanti kan ini balik lagi ke Surabaya, bikin acara lagi. Teman-teman, kita pakai kesempatan ini. Kita undang orang sebanyak mungkin. Karena apa? Karena terkadang kalau mulut kita sendiri, itu terkadang belum bisa meyakinkan banyak orang. Tapi dengan bantuan semua teman-teman, apalagi ada Mr. Kim yang bisa mendemokan dengan sangat baik, ini benar-benar bisa meyakinkan mereka bahwa produk Jikup itu benar-benar luar biasa. Hebat sekali tadi acara kita itu. Jadi memang menyenangkan dan saya pikir memang kita harus membangun tradisi ini. Bahwa kita sebagai seorang star, kita harus menjadikan grup kita semua juga menjadi seorang star, dan dari star itu kita naik lagi menjadi bronze dan seterusnya. Begitu, Kristal. Oke, terima kasih Ibu Poli. Senang sekalian mendengar ceritanya aja udah senang, apalagi kalau ikut ya, pasti lebih senang lagi. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan beralih ke testimoni. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan testimoni mengenai mungkin produk, penggunaan produk atau apa, silakan, ada waktu 2 atau 3 menit, boleh Bapak Ibu yang ingin memberikan testimoni. Oke.
Oh, ini cuma mau ngasih tambahan buat teman-teman yang sudah membeli age cream dan sudah pakai. Tadi itu di grup saya ada yang nanya, kalau sudah pakai age cream, boleh nggak sih pakai Skin Innovator? Karena age cream itu kan dia mirip sekali dengan Venus Peel. Nah, tadi sudah ditanyakan ke Mr. Kim, kalau misalnya kita pakai age cream, jaraknya hanya cukup 1-2 hari kita sudah boleh pakai Skin Innovator lagi. Jadi tidak perlu nunggu lama. Kalau di Venus kan kita disarankan nunggunya 1 minggu. Tapi kalau di age cream boleh 1 hari atau 2 hari boleh pakai Skin Innovator lagi. Itu doang. Oke, thank you Ibu. Oke Bapak Ibu, saya masih tunggu pertanyaan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau ingin memberikan testimoni sekali lagi, boleh, sangat boleh sekali. Atau mungkin ada yang mau cerita. Bentar. Saya mungkin tambahkan sedikit. Oke, Bu, silakan. Iya, jelas ya, Kristel ya? Jelas, Bu, jelas. Jelas ya. Saya hanya tambahkan sedikit. Beberapa dari teman-teman cewek khususnya ya, seringkali itu ketika pakai hydration set dengan bubble top, selalu kan ditanya begini, ini mana duluan ya, bubble top duluan atau serum? Atau serum dulu atau bubble top dulu? Nah, tadi saya dengan jelas ketika ada timnya Julia datang ke hotel, bahwa kata Mr. Kim itu nggak ada masalah mau serum duluan, mau bubble top duluan gitu. Yang penting seharian itu set itu bisa dipakai gitu. Jelas ya, Poli ngerti ya maksudnya Poli? Ngerti Bu. Ya, jadi itu seringkali tuh ditanyain, ini mau pakai serum dulu, apa bubble top dulu gitu. Jadi itu bebas aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Bu Erna. Lalu ada pertanyaan, ini pertanyaan masuk dari Ibu Miracle Yeni. Produk Kersela untuk melembabkan apa saja ya? Soalnya kalau saya lihat hampir semua produknya memiliki kandungan untuk melembabkan. Mungkin Ibu Lia atau Ibu Poli bisa menjawab pertanyaannya. Lia mau jawab. Kalau setahu saya nih ya, saya belum secanggih si Poli nih. Memang untuk semua produk Kersela itu kebanyakan melembabkan. Mungkin itu perbedaannya di kandungannya. Yang saya tahu nih dan udah saya pakai itu di Basic Hydration Set ada Aqua Cream sama Deep Emulsion. Itu kalau saya yang kerasa aja ya, soalnya kan kita nggak terlalu ngerti juga kandungannya berapa persen gitu. Yang saya kerasa banget kalau Deep Emulsion itu memang moisture banget, dan untuk kulit saya yang memang saya sebelum pakai Kersela itu agak males skincare, berat lagi awal. Untuk Aqua Cream itu lebih ringan. Jadi kalau saya lagi awal itu karena pengen ngerasain banget perubahannya gitu ya, efek dari Kersela, jadi saya pakai 5-5-nya, diusahain everyday, setiap pagi, setiap malam. Cuman karena beberapa kendala akhirnya sempat bolong-bolong, terus belakangan saya sempat coba lagi jadi di mix. Kalau saya itu lebih prefer pakai yang aqua untuk pagi, yang deep hydration-nya itu untuk malam. Karena deep hydration saya rasa di kulit saya terlalu berat. Jadi kalau tidur kan ya udah dah gitu, nggak terlalu kelihatan berminyak gitu jadinya mukanya. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin si Poli bisa bantu. Udah ini sih memang benar, kita kalau mau untuk melembabkan kulit itu wajib memakai hydration basic set, karena memang hydration basic set itu untuk melembabkan kulit. Betul kayak kata Lia tadi, hampir di semua produk Jikup itu adalah fungsinya untuk melembabkan, mengurangi kerutan. Itu rata-rata begitu. Tapi memang kandungannya berbeda. Nah,
kalau hydration basic set itu memang disarankan untuk semua usia. Karena apa? Dia akan mengembalikan lagi semua kelembapan kulit. Nah, dari situ nanti kita akan nambahkan lagi. Kayak udah di atas 35, ditambahkan lagi dengan bubble tok ya. Terus nanti untuk yang di atas 40 supaya kelembapannya ini kelihatan juga makin bagus, makin kencang, ditambahkan lagi Prestige. Jadi memang ada step-stepnya. Tapi semua harus dimulai dari hydration basic set. Begitu. Nah, kalau misalnya kayak tadi kata Lia, emulsionnya agak terlalu berat. Boleh dicoba dengan yang kadar yang sangat kecil sekali. Tapi kalau misalnya masih kerasa terlalu berat, maka boleh dipindahkan. Kalau saya sih, karena kulit saya agak kering, jadi saya pakainya semua. Dari toner, terus serum, emulsion, bahkan kalau siang, saya tuh terkadang aqua cream itu saya switch dengan pink tone. Jadi, pink tone itu sangat membantu buat saya. Saya merasa kulit saya jadi lebih tenang, tidak gatal, tidak merah. Setelah pink tone malah kadang saya tutup lagi dengan sun cream karena kita pasti keluar rumah. Nah, kemarin kata Mr. Kim, bahkan pink tone itu bisa dipakai juga untuk malam. Berarti dia mengandung kelembapan juga buat kulit. Begitu, ya. Jadi memang kalau untuk melembabkan sudah wajib hydration basic set. Kalau di atas 35 ditambahkan lagi dengan bubble tok. Itu sih wajibnya. Oke, Ibu, lalu ada pertanyaan untuk Bu Poli. Boleh tahu sekilas tentang age cream, pemakaiannya pagi atau malam? Apakah boleh pemakaian setiap hari? Silakan Bu Poli. Kebetulan saya belum pakai. Ya, jadi, tapi kalau yang saya tahu, age cream itu hanya dipakai seminggu 1 atau 2 kali saja. Pemakaiannya malam, diusahakan dibawa tidur itu ya. Jadi lebih bagus dibawa tidur. Jadi kalau untuk kulit kering, lakukan dulu rangkaian skincare. Setelah skincare tutup dengan age cream, baru kemudian tidur. Kalau misalnya yang kulitnya mungkin rada berminyak, nggak mau pakai rangkaian skincare, boleh pakai serum. Setelah serum, baru pakai age cream dan dibawa tidur. Begitu. Kalau downline saya itu ada satu, dia udah pakai dan dia bilang sensasinya itu memang hebat banget, dia bilang. Pertama memang kerasa gatel, terus ada perihnya, tapi dia bilang ini produk sangat hebat. Karena dia bilang tuh memang kerasa sekali, berefek ke kulit. Begitu. Ini makanya tadi dia nanya, kalau abis ini saya pakai Skin Innovator boleh nggak ya? Makanya akhirnya saya tanya ke Mr. Kim. Tapi dia benar-benar ngelihat bahwa produk ini tuh memang akan membawa efek ke kulit tuh bagus banget. Untuk flek dan keriput, katanya begitu. Saya tambahkan, Poli, itu mengenai age cream, itu mungkin kan orang bingung ya, kenapa ada Venus Peel juga ada age cream. Nah, tadi itu disampaikan bahwa kalau kulit yang bermasalah itu sebaiknya pakai Venus Peel. Tapi kalau kulit ya cuma pengen lebih mulus gitu ya, mungkin sedikit rasa kasar, pengen lebih mulus, itu pakai age cream itu cukup. Jadi kira-kira kalau Venus Peel nilainya 10, age cream itu nilainya 3 gitu loh. Jadi memang lebih rendah. Jadi yang fleknya parah pakai Venus Peel gitu ya? Iya, Venus Peel. Tapi kalau yang biasa-biasa, cuman ingin kelihatan lebih mulus, itu cukup pakai age cream. Oke, tuh tambahannya. Dan memang katanya akan lebih glowing katanya ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Erna, terima kasih Bu Poli. Oke, mungkin pertanyaannya udah selesai atau masih ada yang Bapak Ibu ingin bertanya? Masih boleh? Oke. Untuk menutup acara malam ini, mungkin kita bisa dengar cerita lagi tentang Star Party malam hari ini melalui Ibu Doli. Mungkin udah Ibu Doli bisa cerita? Atau belum siap? Nggak masalah.
Boleh saya tambah sedikit ya tentang party ya. Oke, nah ini mungkin ini ya buat teman-teman khususnya yang belum nih yang Kota Semarang, kemudian nanti ada repeat lagi ke Surabaya. Jadi Star Party ini saya pun mengalami hal yang luar biasa banget karena dapat banget experience-nya dapat. Kemudian yang paling luar biasa ya produknya semua lengkap ya. Produknya lengkap banget dan kemudian juga ini ya, jadi semuanya itu betul-betul kita bisa bawa gitu, kita bisa bawa para star ya, khususnya para tim member star atau GBO atau juga calon-calon member baru ini untuk mencoba semua produknya ya. Jadi mungkin ada sebagian yang belum punya dan di sana bisa dicoba semua dan itu akan dapat banget feel-nya gitu. Tadi pun ada ya, jadi ada satu orang peserta yang bilang, wah ini mah nggak ada efek segala macam, tapi setelah dipraktekkan segala macam, oh malah dia tertarik akhirnya juga masuk gitu. Dan juga tercipta banyak star-star juga. Jadi momen ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Karena nggak akan ada dua kali nih gitu. Dan kita pun punya target ya dalam waktu sampai tadi 4 Mei ya. Kita harus benar-benar pergunakan momen dengan sebaiknya. Dan yang paling penting juga pesan dari Mr. Kim bahwa kita harus bisa juga duplikasi ya. Jadi untuk khususnya untuk para leader amati betul-betul caranya dan bangun tim gitu, bangun tim dan kita harus bisa melakukannya itu bersama-sama dengan dengan tim di semua kota ya. Jadi ini saling seperti Ibu Erna katakan sangat saling terpaut satu sama lain dan akhirnya kita bisa sama-sama tumbuh besar. Dan lagi satu hal lagi gini ya. Jadi memang kita pada awalnya juga bingung ya ini bagaimana melakukan Star Party ini sebagaimana, tapi setelah kita lakukan 2 hari kita mulai mengerti dan saya yakin lah tim-tim yang lain pun akan mendapatkan maknanya dan tujuan gitu ya, tujuan dari Star Party ini dan memang idenya. Pak Heri suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya? Betul ya? Atau hanya di Ibu Erna? Di Ibu Erna. Saya nggak apa-apa, Pak. Oh ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, jadi teman-teman di sini semua tadi pun ada ya. Jadi star itu tadi hari ini banyak ya, ada sekitar 5-6 star mungkinnya yang bergabung gitu di tim Bandung dan ya awalnya kita juga nggak nyangka ya, tapi begitu lihat demo dari Mr. Kim, kemudian juga ingat bahwa kita sebagai di sini sebagai tim player juga harus saling mendukung ya. Dan itu yang paling penting kuncinya juga. Kita tidak bisa bekerja sendiri atau cuek-cuek aja, tapi kita pun harus ikut dalam suasana itu. Ya, dan jangan lupa lagi itu nanti kalau bisa di tim Semarang pitanya lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi, paling besar kalau lebih besar lebih bisa dapat jadi starnya lebih banyak begini gitu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri, testimonial luar biasa. Jadi kita harus semangat ya untuk dalam masa-masa sekarang ini karena sering ada Star Party untuk kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya. Oke, apakah masih ada testimoni lagi atau kita sudah selesai untuk malam ini? Bu Doli itu, Bu Doli. Bu Doli, boleh cerita Bu Doli? Halo, selamat malam Bu. Mungkin Pak Podi dulu deh, sambil nunggu nih Pak Podi. Pak Podi dulu deh. Pak Podi, silakan Mbak Podi memberikan testimoni atau cerita tentang Star Party. Boleh, Pak? Atau selama berkeliling, Pak, bagaimana menjaga stamina nih? Makan ginseng katanya nih. Jaringannya kurang bagus kayaknya. Enggak, ini belum ini, sorry. Pak Podi belum di... Oke Pak, silakan Pak. Pak Podi. Unmute Pak. Mic-nya Pak, belum Pak. Ya, jelas? Jelas Pak. Jelas suara saya Pak? Oke. Ya, selamat malam semuanya, para Cikuper, Semarang, Surabaya, dan Bandung. Hari ini sangat luar biasa sekali, kami ada 3 hari di sini. Kita sudah melakukan beberapa kali Star Party, termasuk yang di Hotel Preanger. Hasilnya antusiasme daripada para calon-calon Cikuper maupun calon-calon star itu sangat luar biasa. Kebetulan produknya yang awalnya mungkin sulit untuk dipercaya, tetapi setelah kami menyaksikan sendiri, ya, setelah kami menyaksikan sendiri, tidak ada satu kata pun yang harus kita menjadi ragu. Oleh sebab itu, malam hari ini, sampai detik hari ini, Mr. Kim dan Mr. Chun tidak bisa ikut hadir dalam Zoom ini, karena mereka juga masih memfollow up
membuat finalisasi mengenai para G-Cooper yang ingin sekali untuk membuat tim-tim yang sangat luar biasa, baik di Jawa maupun yang di luar Jawa. Ini yang kami rasakan, dan kami berharap tidak ada rasa sedikit pun keraguan, dan kami harus bersama-sama bersatu tanpa curiga-mencurigai untuk dapat berkembang lebih besar lagi dan kerjasama kita lebih erat lagi. Sekian, saya rasa hal-hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Podi. Pak Podi ini luar biasa sekali. Waktu saya di Jakarta bukan mendapat wejangan dari Mr. Kim saja, tetapi mendapat wejangan banyak sekali dari Pak Podi. Terima kasih Pak. Luar biasa. Oke. Mungkin Ibu Doli sudah siap? Kelihatannya belum, udah skip dulu ya. Mungkin ada urusan. Oke. Maaf, sebentar. Oke. Mungkin Pak Isma mau cerita atau selamat malam Pak. Malam. Oke, mau cerita atau memberikan testimoni Pak tentang Star Party? Wah, Star Party-nya luar biasa. Perlu diedukasi karena kalau kita mau sukses kan mesti adanya edukasi, edifikasi dan duplikasi. Itu dulu yang penting, itu sederhana sekali. Jadi intinya memang G-Coop ini adalah bisnis yang luar biasa, dan kita perlu belajar dan mengajar. Jadi Mr. Kim itu datang ke Indonesia itu sebenarnya bagaimana dia mau mengajarkan ke kita supaya kita juga bisa seperti beliau begitu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, maka omset G-Coop di Indonesia ini akan booming. Udah pasti. Jadi dan kemudian kalau saya lihat itu, walaupun Mr. Kim nantinya pulang ke Korea, ya pada intinya memang kalau kita semuanya melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, saya yakin ya dalam waktu 2022 udah banyak lahir kron-kron baru gitu. Ya semua yang ada di meeting Zoom ini semuanya pada jadi kron nih, terutama Pak Heri itu. Pak Heri Iskandar itu, jagonya dari yang saya tahu dianya itu dari Amin. Amin. Jadi intinya kita ini sama-sama sukses lah begitu. Saya juga ya minta dukungan daripada teman-teman yang ada di meeting Zoom ini, bagaimana kita walaupun crossland tapi kita tetap solid gitu. Harus. Tetap satu tujuan. Nah, apalagi kita baru membangun, jangan ada buat kotak-kotak dulu gitu. Nah, jadi intinya kita satu tujuannya sama, karena ini masing-masing ada di dalamnya ini saya udah tahu nih ada pemain-pemain yang pinter digital, ada yang pinter di lapangan gitu kan. Tapi intinya kita satukan, kita modifikasi, kata orang amati, tiru, modifikasi begitu. Itu kita pasti sukses besar. Sukses. Jadi itu aja dulu dari saya. Yang penting intinya adalah yaitu kata-kata orang MLM seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa sukses besar di sini bareng-bareng. Saya sudah hitung-hitung tadi itu. Saya hitung-hitung aja itu kalau kita berperingkat diamond aja bisa mempertahankan setiap minggu 50.000. Itu bonus kita tuh sekitar 84 juta per minggu. Berarti kalau 4 minggu itu kita dapat 336 juta gitu. Itu baru bonus pending. Waduh, luar biasa nih pokoknya. Wajar lah bonus orang bisa sampai miliaran kan gitu. Ini salah satu nanti G-Coop akan booming di Indonesia, salah satu bonus terbesar. Tuh, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Isma, luar biasa. Kita harus saling dukung dan tetap semangat untuk sukses bersama ya Pak, luar biasa. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9.44. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Ibu semuanya, para G-Cooper yang sudah hadir malam hari ini. Kita tetap semangat untuk menjalankan bisnis dan untuk sukses bersama. Oke, kita akan buka semua mic kita untuk menutup acara malam hari ini. Kita akan mengucapkan yel-yel kita ketika saya bilang we are, sama-sama kita bilang G-Cooper. Oke, Bapak Ibu siap semuanya?
Siap. Oke, kita we are Jikuper. we are Jikuper. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sampai ketemu lagi. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. istirahat. Halo Pak Dadi. Malam.